Truk tua itu berhenti tepat di depan gapura desa Suryatapa. Kabut tipis turun meski matahari masih tinggi. 5 orang turun membawa gergaji mesin dan peralatan. Mandor mereka, Baskara, menepuk tangannya dan berkata, "Cepat bongkar barang. Kita cuma butuh 2 hari di hutan, selesai." Seorang bapak tua dari warung terdekat memandang mereka lama. "Kalian mau masuk hutan Selangkara?" Suaranya pelan, seperti menahan sesuatu. Baskara mengangguk. "Iya, penduduk sini bilang kayunya bagus. Kontraknya jelas kok." Bapak itu menggeleng cepat. "Bukan karena kayunya. Masalahnya, ada pohon yang tidak boleh." Belum selesai bicara, Bagas, salah satu penebang, tertawa. "Ah, pohon keramat lagi. Semua tempat bilang gitu." Raka, penebang lain, ikut menimpali, "Kalau tiap pohon dibilang keramat, kita nggak kerja-kerja, Pak." Hanya Damar, pemburu lokal yang ditugaskan jadi pemandu, yang terlihat tegang. Dia bicara pelan. "Bapak benar. Ada aturan di hutan. Jangan..." Baskara memotong cepat. "Kita bukan anak kecil. Gak usah pakai cerita-cerita serem." Suasana jadi kaku. Bapak tua itu menghela napas panjang, lalu menatap Damar seakan memohon. Anak-anak itu gak percaya. "Tapi kalau kabut turun, jangan ada yang bersiul. Jangan jawab suara apapun, apalagi yang manggil nama kalian. Dan jangan sentuh pohon yang kulitnya hitam." Bagas tersenyum mengejek. "Kalau gitu tinggal gak usah takut." Tapi rasa percaya dirinya mendadak terasa tipis ketika angin bertiup dan semua lonceng bambu di teras rumah warga berdering bersamaan, tanpa ada yang menyentuh. Desa mendadak sunyi. Bahkan burung tidak bersuara. Damar menelan ludah. Selangkara gak suka suara asing. Apalagi suara manusia yang sombong. Baskara menepis peringatan itu sambil mengangkat gergaji mesin. "Yang penting gaji cair. Besok kita sudah mulai tebang." Tapi sebelum mereka pergi, bapak tua itu bersuara sekali lagi, pelan, seperti berdoa. "Kalau kalian langgar batasnya, dia pasti datang." Tidak ada yang menanggapi kalimat itu. Tapi jauh di belakang kabut, seolah hutan sedang mendengar. Pagi berikutnya mereka mulai masuk jalur menuju Gunung Selangkara. Kabut belum turun, tapi udara terasa berat. Ranting berjatuhan saat mereka melangkah. Damar berjalan paling depan, diam sejak tadi. "Kenapa bengong, Mar?" tanya Bagas sambil menyalakan rokok. "Jangan ngerokok dulu," jawab Damar tanpa menoleh. Bau asap bikin hutan cepat marah. Bagas mendelik Raka dan berbisik pelan, "Lihat, paranormal abal-abal." Mereka tertawa kecil, sementara Ari, penebang ketiga yang paling pendiam, hanya fokus membawa gergaji mesin. Baskara berjalan santai sambil melihat rute di ponsel. Damar berhenti tiba-tiba dan menunjuk sebuah batu besar penuh lumut. "Mulai dari sini, kita harus ikut aturan. Jangan bersiul. Jangan panggil nama siapapun. Kalau kalian dengar suara nyeret." "Berisik benar, Mar," potong Baskara. "Kamu dibayar buat nunjuk jalan, bukan buat ceramah." Damar diam, tapi wajahnya terlihat cemas. Saat mereka lanjut jalan, Bagas bersenandung dengan nada menggoda.
Kalau nggak boleh bersiul, kita nyanyi aja. Naik-naik ke puncak gunung. Belum sempat lanjut, Damar menoleh tajam. Jangan. Langkah Bagas terhenti. Untuk sesaat mereka semua diam. Hanya terdengar suara dedaunan jatuh dan jauh di belakang, seperti hutan ikut menarik napas. Damar akhirnya bicara lagi, pelan tapi tegas. Kalau kalian ngelawan suara hutan, dia bakal balas. Dan kalau ada yang manggil nama kalian, jangan jawab. Gak peduli suaranya mirip siapa. Raka mencoba mencairkan suasana. Kalau hantu manggil aku pakai suara ibuku, masa aku gak jawab? Hahaha. Ari hanya berucap lirih, kalau itu bukan ibumu. Humor mereka mendadak hilang. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di area yang ditandai pita merah, bekas kamp pekerja lama. Tenda tua sobek, alat-alat berserakan, kayu belum sempat ditebang. Baskara mengangkat bahu. Mungkin kabur karena beruang. Damar menatap tanah. Atau karena sesuatu yang bikin mereka pergi tanpa sempat bersin apapun. Hutan terasa semakin sepi. Tidak ada burung. Tidak ada serangga. Seolah seluruh gunung sedang menunggu. Mereka mulai memeriksa kamp lama. Tenda lusuh itu masih berdiri, tapi talinya copot seperti ditarik paksa. Di dalam, ada muk kosong, pakaian kerja, dan helm keselamatan berdebu. Kalau mereka kabur, kenapa ninggalin barang sebanyak ini? Gumam Ari. Raka menemukan gergaji mesin yang masih utuh di tanah. Ini barang mahal. Gak mungkin ditinggal kalau lari karena hewan. Bagas membuka koper kecil yang terguling. Isinya pakaian basah dan sebuah ponsel kusam yang sudah mati. Wih, jackpot. Siapa tahu ada foto cewek, canda Bagas. Damar mendekat dan mengambil ponsel itu cepat. Ini punya pekerja yang hilang 2 tahun lalu. Emang kamu kenal? Tanya Raka. Satu-satunya yang selamat dulu adalah adik sepupunya. Foto HP ini sempat nyebar ke warga. Setelah lihat fotonya, gak ada yang mau masuk hutan ini lagi. Bagas mengembuskan napas pura-pura takut. Serem banget. Udah deh upacara mistisnya. Sekarang kita kerja. Namun sesuatu di luar tenda menarik perhatian. Baskara memanggil, "Hei, sini lihat." Di tanah, tumpukan tanah basah membentuk jejak cekung besar seperti tapak. Bukan tapak manusia, bukan tapak sapi. Lebih besar. Dalam. Berat. Bisa jadi beruang, Raka mencoba meyakinkan diri. Damar menggeleng pelan. Beruang gak berdiri setinggi pohon. Tepat di samping jejak itu, tergantung di akar pohon, ada helm pekerja lama. Helm itu tergores dalam, seperti diseret di sepanjang batang pohon. Ari memegang helm itu, tapi segera menjatuhkannya. Masih ada bau besi, kayak darah. Mereka semua terdiam sementara hutan tetap sunyi total, seperti memerhatikan. Angin tidak berhembus. Tidak ada suara. Baskara memecah kesunyian. Oke, cukup. Bukti kalau diserang binatang, bagus. Nanti kita bisa lapor perusahaan biar dapat bonus risiko. Sekarang kita lanjut tebang. Jangan bikin drama. Bagas tertawa kecil dan menepuk pundak Baskara. Sepakat, bos.
Hanya Damar yang mendongak ke arah pepohonan, wajahnya pucat. Mereka dulu juga mulai dengan kalimat itu. Tidak ada yang menanggapi. Mereka bersiap masuk semakin dalam ke hutan. Tapi Gunung Selangkara seolah baru saja membuka matanya. Perjalanan makin masuk ke jalur utara. Semakin jauh, hutan terasa berbeda. Batang pepohonan semakin besar, celah cahaya semakin sedikit. Udara dingin seperti naik dari tanah. Tiba-tiba Ari berhenti mendadak. Lihat itu. Di depan mereka berdiri sebuah pohon raksasa. Tingginya seperti 5 rumah, batangnya hitam berlumut, akarnya menjalar seperti urat. Pohon itu terlihat tua. Tua sekali. Tidak ada suara burung atau serangga di sekitarnya. Bahkan bau tanah pun berbeda, seperti besi, lembab, dan dingin. Bagas bersiul pelan tanpa sadar. Damar langsung menampar lengannya. Jangan bersiul. Bagas memegang lengannya kesal. Sakit, Mar. Kamu lebay. Damar menunjuk batang pohon itu. Ini pohon yang dibilang bapak tadi. Jangan disentuh. Jangan dipotong. Jangan ada suara keras. Kalau. Baskara memotong. Ia menyalakan gergaji mesin dan mengangkatnya tinggi. Perusahaan kontrak kita buat bersihin lahan. Pohon terbesar duluan, biar aksesnya kebuka. Damar merebut bahunya. Baskara, kamu gak ngerti. Ini bukan cuma pohon. Ini penghalang. Batas wilayah. Bagus, jawab Baskara datar. Berarti kalau tumbang, batasnya hilang. Gergaji dinyalakan. Suara mekanis meraung memenuhi hutan. Ari mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Raka ikut membantu Baskara menandai bagian batang yang akan dipotong. Bagas menyiapkan tali. Damar berdiri tanpa bergerak. Kalian dengar nggak? Semua terdiam. Suara gergaji berhenti. Hutan terasa kosong, tapi ada sesuatu, jauh, seperti hembusan napas berat. Ritmis. Dalam. Bukan angin. Raka tertawa canggung. Kedengaran kayak sapi gede. Damar menatapnya, suaranya gemetar. Itu bukan sapi. Baskara mengabaikan semuanya dan kembali menyalakan gergaji. Udah, jangan drama. Kita kerja. Gergaji menembus kulit hitam pohon itu. Getaran tanah tiba-tiba terasa, halus, tapi jelas. Ari menelan ludah. Kayak bumi marah. Bagas mencoba bercanda tapi suaranya retak, wah siapa tahu ada emas di dalamnya. Tidak ada yang tertawa. Gergaji menggurat kulit pohon lebih dalam, dan hutan seperti menarik napas panjang. Damar memejamkan mata. Kita baru saja melanggar batas. Tidak ada yang menjawab. Tapi sesuatu di dalam kabut seolah baru bangun. Setelah gergaji berhenti, mereka mulai beristirahat sebentar di sekitar pohon raksasa itu. Baskara menyalakan rokok, duduk santai di akar besar sambil mengecek to-do list di ponselnya. Kalau kita rajin, besok sore udah turun gunung, katanya santai. Bagas mengangkat botol minum. Setuju. Yang penting uang cair.
Ari tetap menatap pohon itu tanpa berkedip. Kalian ngerasa aneh gak? Kayak ada yang ngamatin. Raka menertawakan. Ya masa pohonnya ngeliatin kamu. Tawa itu hanya berlangsung 1 detik. Sebuah suara rendah terdengar dari balik kabut. Derher, seperti tarikan napas binatang besar, berat, dan basah. Bagas refleks mematikan rokoknya. Mar, itu suara apa? Tanya Ari tanpa mengalihkan pandangan dari arah suara. Damar diam sesaat, lalu berbisik, dia belum dekat. Tapi dia tahu kita di sini. Siapa? Tanya Raka, mulai gelisah. Yang punya wilayah ini. Baskara berdiri dan menendang botol air kosong ke tanah. Selesai main hantu-hantuan. Suara itu cuma kerbau atau banteng. Kalau nyerang ya tinggal ditembak. Serigala hutan aja gue hadapin. Damar menggeleng. Ini bukan hewan biasa. Bagas mencoba bercanda tapi terdengar gugup. Kalau kita diam, dia pergi nggak? Damar menjawab cepat, kalau kita diam, dia datang lebih dekat. Raka menghela napas berat, mendadak kehilangan tawa. Jadi harus gimana? Jangan panik. Jangan lari. Jangan bikin suara keras, jawab Damar. Tiba-tiba tanah bergetar perlahan, seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan, 1 langkah demi 1 langkah, perlahan, menikmati waktu. Suara napas itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Derher. Daun-daun di pepohonan ikut bergetar, padahal tidak ada angin. Ari meremas gagang kapaknya. Dia makin dekat. Baskara pura-pura tenang, tapi kedua tangannya gemetar saat mengangkat gergaji mesin. Kalau dia nyerang, gue siap. Damar menatapnya tajam. Kalau kamu nyalain gergaji itu lagi, kita semua mati. Hutan kembali diam. Tapi keheningan itu lebih buruk dari suara apapun. Karena semuanya tahu sesuatu sedang bergerak mendekat, perlahan, dengan sengaja. Perjalanan dilanjutkan dengan suasana jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada yang coba bercanda. Mereka berjalan perlahan mengikuti Damar, semua indera tegang. Tapi sesuatu berubah, kabut turun dengan cepat, jauh lebih cepat dari seharusnya. Padahal masih siang menuju sore. Ari berhenti. Kenapa tiba-tiba sedingin ini? Damar meraih jaketnya. Kabut di sela angkara gak ikut cuaca. Dia ikut suasana. Baskara mendecak kesal. Udah, jangan ngomong kayak dukun. Ayo lanjut. Kabut makin tebal, seperti tirai abu-abu yang bergerak di antara pepohonan. Jarak pandang hanya 4 atau 5 meter. Suara ranting patah terdengar dari arah belakang. Krek. Semua menoleh bersamaan. Tidak ada apa-apa. Mereka berjalan lagi, pelan, dan suara itu muncul lagi. Krek. 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 Langkah berat, teratur, mengikuti irama napas. Bagas berbisik, dia ngikutin kita. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Ari menatap ke belakang dan tubuhnya langsung kaku. Jangan panik, tapi gue baru lihat sesuatu. Yang lain refleks menoleh. Di balik kabut, jauh di belakang pepohonan,
Ada sesuatu yang sangat tinggi, terlalu tinggi untuk manusia, berdiri diam, seolah memerhatikan. Mereka tidak bisa melihat detail tubuhnya, tapi dua tanduk besar menjulang dari kepala siluet itu. Hanya diam. Tidak bergerak. Raka berbisik ketakutan, kalau kita nggak gerak, dia pergi nggak? Damar menjawab pelan, tidak. Dia nunggu kita takut. Baskara mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan marah, bukan tenang. Oke, dia cuma hewan. Kita bukan mangsa. Dan tanpa aba-aba, dia menyalakan gergaji mesin. Suara gergaji memekakan telinga, dan seketika siluet itu bergerak. Bukan lari, tapi satu langkah besar, satu lagi, dan satu lagi, ke arah mereka. Ari berteriak, Baskara! Matikan! Tapi sudah terlambat. Gergaji itu meraung keras, dan makhluk itu makin cepat mendekat, seperti akhirnya mendapatkan alasan untuk menyerang. Damar menjerit, lari sekarang. Mereka langsung berhamburan di antara pepohonan, dan Sela Angkara mulai berburu. Mereka baru berhenti setelah lari hampir 10 menit tanpa arah. Nafas tersengal, kaki gemetar. Kabut masih tebal, seolah mengikuti. Baskara mematikan gergaji mesin dengan tangan bergetar. Itu apaan barusan? Tidak ada yang menjawab. Semua saling menatap, mata penuh ketakutan. Damar akhirnya bicara. Kita balik ke kamp lama. Jangan ke pohon itu lagi. Bagas menggeleng cepat. Enggak. Gak balik ke sana. Gue gak mau ke dekat pohon setan itu lagi. Kita harus ke bawah gunung, tambah Raka. Sekarang. Baskara menatap mereka tajam. Kalau kita turun sekarang tanpa tebang satupun pohon, kita gak dibayar. Dan gue gak mau pulang dengan tangan kosong. Ari melotot. Kamu masih mikir gaji di saat kayak gini? Tegang. Semua hampir berteriak. Sampai Damar menahan mereka dengan satu kalimat. Kalau kita berisik, dia makin dekat. Mereka langsung diam. Kabut makin tebal, dingin makin menusuk. Hari berubah cepat menjadi senja. Seakan waktu di hutan juga dimainkan. Mereka mendirikan tenda seadanya di antara pepohonan, tapi suasana tidak terasa aman sama sekali. Damar mematikan semua lampu kecuali satu lampu redup kecil. Kenapa gelap banget? Protes Bagas pelan. Damar berbisik, Sela Angkara gak suka cahaya terang. Malam pertama, bertahan saja dulu. Ari duduk sambil memeluk lutut. Mar, kalau dia nyerang malam ini, kita gimana? Dia nggak nyerang malam pertama, jawab Damar nyaris tak terdengar. Dia cuma memastikan kita takut. Suara derap kaki terdengar dari kejauhan, tapi teratur, tenang, perlahan. Seolah makhluk itu sedang berjalan santai, menikmati waktu. Raka menutupi telinganya. Gue nggak mau dengar suara itu. Dalam gelap, suara napas berat itu muncul lagi. Der. Lebih jelas daripada sebelumnya. Bagas mulai panik, dan tanpa sadar dia bersiul lirih, mungkin untuk mengusir rasa takut, mungkin hanya refleks. Damar langsung menamparnya sampai terjatuh. Kataku jangan bersiul. Suara napas makhluk itu berhenti. Mereka semua membeku. 1 detik, 2 detik,
3 detik. Lalu dari kegelapan terdengar sesuatu, lebih dekat dari sebelumnya. Seolah suara siulan itu adalah undangan. Malam terasa panjang meski baru pukul 7. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani tidur. Mereka duduk rapat, mengandalkan satu lampu redup yang menggantung di tengah tenda. Bagas mencoba menenangkan diri dengan memeriksa kamera HP-nya. Gue cuma mau ngecek foto-foto tadi. Mungkin buat bukti ke perusahaan nanti. Raka mengiyakan pelan. Iya, buat bonus risiko. Ari menghela napas. Gue nggak yakin ada perusahaan yang bakal percaya kita. Bagas tetap buka galeri. Foto-foto pemandangan awal terlihat normal. Pohon besar. Jalur tanah. Ransel-ransel mereka. Sampai dia berhenti di satu foto. Anjir. Ari menoleh duluan. Kenapa? Bagas menunjuk layar dengan tangan gemetar. Tadi siang, saat gue foto jalur di belakang, ada ini. Semua mendekat. Di foto itu mereka berempat tampak berjalan di depan. Dan di belakang, jauh di antara pepohonan, terlihat 2 tanduk besar keluar dari balik batang pohon. Tubuhnya tidak terlihat jelas, seperti sengaja bersembunyi. Tapi ukurannya, terlalu besar untuk manusia atau hewan biasa. Dia ngikutin kita dari awal, suara Ari hampir tak keluar. Bagas menggulir ke foto berikutnya, dan di sana, makhluk itu sedikit lebih dekat. Bukan sepenuhnya terlihat, hanya bahu besar dan bagian kepala, tapi posisi semakin jelas. Raka melotot ngeri. Dia nggak ngejar. Dia ngebiarin kita jalan dulu. Bagas menekan layar dengan tangan bergetar. Berikutnya, foto lebih dekat lagi, seolah makhluk itu berdiri hanya beberapa meter di belakang Damar, tapi kabut menutupi wajahnya. Tetap hanya tanduk dan bahu. Damar menghela napas panjang. Dia bukan mau makan kita. Dia mau kita takut dulu. Baskara meraih ponsel, suaranya pecah karena panik yang ditahan. Besok kita turun gunung. Kita lari secepat mungkin. Damar menggeleng pelan. Kalau kita lari dia bakal kejar. Bagas berteriak lirih, kalau nggak lari kita mati juga. Tiba-tiba, tenda bergetar, seperti ada sesuatu menyentuhnya dari luar. Perlahan, bukan menerjang. Seperti mengelus kainnya, memastikan mereka semua ketakutan. Semua menahan napas. Ari berbisik, kehilangan harapan, dia benar-benar mainin kita. Dari luar, terdengar kalimat samar, tidak jelas, bukan bahasa manusia, tapi terdengar seperti bunyi mulut yang mencoba meniru sesuatu yang pernah didengarnya. Dan perlahan, suara itu mencoba menyebut salah satu nama mereka. Suara itu terdengar lagi dari luar tenda. Samar, patah-patah, seperti seseorang yang baru belajar bicara. Bagas. Semua langsung mematung. Bagas membeku, wajahnya memucat. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih jelas. Bagas, sini, bantu aku. Ari menggeleng cepat. Jangan dengerin. Jangan jawab. Bagas menutup telinga, tapi suaranya seperti masuk langsung ke dalam kepala, bukan dari luar. Itu suara adek gue. Sumpah itu suara adek gue. Damar menahan bahunya. Bagas,
Itu bukan adek lo. Itu bukan manusia. Baskara menatap pintu tenda dengan panik. Kalau itu benar orang, kita harus cek. Suara itu berubah, lebih berat, lebih dalam. Seperti suara hewan besar memaksa dirinya meniru suara manusia. Bagas, tolong aku. Bagas menangis kecil, lalu berdiri mendadak. Gue harus keluar. Kalau itu adek gue nggak boleh diam. Damar dan Ari menahannya, tapi Bagas menjerit histeris, mendorong mereka, meraih kapak dan merobek pintu tenda. Kabut langsung masuk. Bagas. Raka berteriak, mengejarnya hanya 2 langkah sebelum Damar menariknya kembali. Jangan kejar. Itu yang dia mau. Dari luar terdengar suara langkah Bagas berlari. Bilang nama lo. Di mana kamu? Lalu terdengar hening. Beberapa detik kemudian, jeritan Bagas memecah hutan. Jeritan itu mendadak terputus, seperti seseorang menutup suara dengan tangan. Raka meneteskan air mata. Kita harus bantu dia. Damar menggeleng keras. Kalau kita keluar sekarang, kita mati juga. Baskara memukul lantai tenda sampai tangannya berdarah, berteriak tanpa suara. Tidak ada yang berani menatapnya. Di luar, terdengar suara langkah, perlahan, seperti ada sesuatu besar yang kembali ke arah tenda. Hanya 1 pasang langkah, berat, mantap, tidak tergesa-gesa. Ari bergumam lirih, penuh ketakutan, dia cuma ngambil 1 dulu. Dan pada saat itu semua sadar. Makhluk itu tidak buru-buru membunuh mereka. Ia menikmati memburu 1 persatu. Tidak ada yang bicara selama hampir 5 menit. Hanya suara napas panik dan tenda yang sedikit bergoyang tertiup kabut. Baskara akhirnya bangkit dan berkata dengan nada keras yang dipaksakan tegar, besok pagi kita langsung turun. Lewat jalur barat. Kabur dari sini. Raka langsung mengangguk. Setuju. Kita nggak punya alasan buat tinggal. Ari menatap mereka dengan mata merah. Kalau kita ninggalin Bagas begitu aja, itu namanya bukan manusia. Raka membantah cepat, kalau kita nyari Bagas, kita mati. Kamu gak lihat apa yang terjadi? Ari menggeleng. Bagas masih bisa selamat. Dia mungkin cuma tersesat. Dia butuh kita. Baskara kehilangan kesabaran, suaranya meninggi, kalau dia masih hidup, dia udah balik ke sini. Damar akhirnya bicara, pelan tapi jelas, Bagas sudah dipilih jadi mangsa pertama. Kalau kita cari dia sekarang, kita cuma nyerahin diri. Ari tetap keras kepala, suaranya bergetar tapi bulat, kalau lo semua mau jadi pengecut, gue nggak ikut. Besok gue cari Bagas. Dan gue ikut turun, kata Raka tanpa ragu. Baskara langsung memihak Raka. Biarin orang bodoh mati sendiri kalau dia mau. Ari berdiri mendekat, hampir memukul Baskara, tapi Damar memisahkan mereka. Berhenti. Kalau kita pecah, kita makin gampang diburu. Tapi keputusannya sudah dibuat di kepala masing-masing. Raka mengangkat ransel. Gue ikut Baskara, turun gunung. Ari menunjuk dadanya sendiri. Gue cari Bagas. Semua menoleh ke Damar, menunggu kemana dia berpihak. Damar memejamkan mata lama, dan menjawab berat, aku ikut yang cari Bagas,
Tapi bukan karena aku optimis. Aku cuma gak mau dia mati sendiri. Baskara tertawa sinis. Terserah kalian. Kita lihat siapa yang masih hidup besok. Malam itu mereka tidur tanpa saling bicara. Dua kubu dalam satu tenda, tegang seperti perang dingin. Di luar sana, langkah berat makhluk itu terdengar semakin dekat, seperti menonton dari balik kabut. Seolah makhluk itu menikmati keputusan mereka untuk berpisah. Pagi datang dengan cara yang tidak normal, tanpa suara ayam, burung, atau angin. Hutan seperti mematikan dirinya sendiri. Baskara dan Raka sudah rapi lebih awal. Mereka memeriksa peta di ponsel dan menyiapkan kompas. Jalur barat lewat sungai kecil. Kita turun, cari pos jaga, dan telepon bantuan, kata Baskara. Ari merespon sinis, asal kalian gak cari duit lagi di tengah jalan. Baskara balas menatap tajam, kalau gue mau duit, gue gak akan kabur. Tanpa menunggu yang lain, keduanya langsung melangkah pergi. Damar menghela napas. Kita antar sampai percabangan jalur. Setelah itu kita cari Bagas. Ari dan Damar mengikuti dari belakang, tanpa bicara. Kabut sudah menipis sedikit, tapi hutan terasa gelap, seperti sinar matahari ditolak oleh pepohonan. Setiap ranting yang patah di bawah kaki terdengar terlalu keras. Setelah berjalan 15 menit, mereka sampai di percabangan jalur. Baskara tidak berhenti untuk pamit, ia langsung berbelok ke kiri menuju jalur barat. Ari bersuara pelan, semoga mereka selamat. Damar menatap kabut dalam. Kalau Sela Angkara gak mau mereka pergi, mereka gak akan pergi. Belum 5 menit memutar badan untuk kembali ke arah lain, jeritan keras terdengar dari jalur barat. Raka. Jeritannya bukan satu kali, tapi panjang, panik, putus asa. Ari langsung ingin berlari, tapi Damar menarik baju belakangnya dengan paksa. Jangan, Ari. Kalau kamu lari, kamu yang dia ambil berikutnya. Mereka hanya bisa mendengarkan. Dari jauh terdengar suara ranting patah besar sekali, lalu suara tubuh seperti dihentakkan ke tanah. Kemudian, hening. Lalu langkah berat mendekat dari arah yang sama, tenang, mantap, seperti predator yang pulang membawa hasil buruan. Baskara terlihat di kejauhan berlari ke arah mereka, wajahnya putih seperti mayat. Lari! 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 Tidak menunggu penjelasan, mereka semua memutar arah. Makhluk itu mengejar. Bukan berlari. Bukan mengaum. Hanya mengikuti, tapi kecepatan langkahnya cukup untuk menjaga jarak tetap dekat. Seolah makhluk itu sengaja membiarkan mereka merasakan harapan, dan merenggutnya sedikit demi sedikit. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengandalkan naluri untuk menjauh dari suara langkah berat di belakang. Nafas tersengal, kaki terpeleset beberapa kali, tapi tidak ada yang berani berhenti. Ke kiri, teriak Baskara. Ari membantah, ke kanan. Jalur batu ada di kanan. Damar mengecek kompas cepat. Jarumnya bergerak tidak stabil, seperti tidak mau menunjuk arah. Kompasnya kacau. Suara langkah berat masih terdengar, tidak cepat, tapi selalu mendekat. Terus lari, seru Damar. Mereka menuruni lereng curam, melewati semak dan akar pohon. Tidak ada lagi peduli jalur. Hanya ingin hidup.
Setelah hampir 10 menit, mereka akhirnya berhenti untuk mengambil napas. Damar memeriksa sekeliling, mencoba mengenali tanda alam. Lalu wajahnya langsung pucat. Ari menyadari pertama kali. Tadi, kita udah pernah lihat batu besar itu. Di depan mereka, berdiri tenda camp lama, yang seharusnya sudah jauh di belakang. Baskara menendang tanah dengan putus asa. Gak mungkin. Kita gak lari balik ke sini. Kita belok berkali-kali. Damar menatap hutan dengan mata kosong. Dia ngeluarin kita dari jalur. Dia muter kita ke tempat yang sama. Ari bicara dengan suara gemetar, kayak kita cuma lari di kandang dia. Tiba-tiba, suara geraman berat terdengar sangat dekat, hanya beberapa meter di balik pepohonan. Baskara akhirnya kehilangan kendali. Gue nggak peduli. Gue kabur lewat mana aja. Dia lari sendirian ke arah lain. Damar mencoba menghentikannya, tapi gagal. Kepala Baskara menghilang di balik kabut. Ari memegang lengan Damar. Kejar dia. Damar menggeleng. Kalau kita kejar, kita pecah lagi. Itu yang dia mau. Suara langkah berat muncul lagi. Pelan, santai, seperti sedang menonton mereka runtuh dari dalam. Apa? Apa dia mainin kita? Ari bertanya dengan suara parau. Damar menjawab pelan, nyaris seperti doa, dia sudah mainin kita sejak kita nyalain gergaji pertama. Di kejauhan terdengar suara teriakan Baskara, tapi tidak seperti teriakan orang diserang. Lebih seperti teriakan orang yang melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh manusia. Lalu, hening lagi. Setelah teriakan Baskara hilang dalam kabut, hanya Ari dan Damar yang tersisa. Keduanya kelelahan, tetapi tidak punya pilihan selain terus bergerak. Mar, gue udah gak kuat. Ari merosot ke tanah. Gue gak bisa mikir. Kita harus berhenti dulu. Damar juga gemetar, tapi ia memaksa diri untuk tetap sadar. Kalau kita berhenti, dia bakal ngejar lebih dekat. Dia suka kalau kita capek. Ari menunduk, napasnya berat. Jadi sampai kapan kita harus lari? Kalau kita ketemu sungai, kita masih punya harapan, jawab Damar. Air bisa nutup bau kita. Bikin dia bingung. Ari perlahan berdiri lagi. Keduanya berjalan menuruni alur sungai kecil. Arah itu terasa benar, dingin angin mulai terasa, kabut sedikit menipis. Untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, ada secercah harapan. Namun saat Ari berpaling untuk memastikan Damar masih di belakang, ia melihat sesuatu yang aneh. Ikat pinggang keselamatan Damar robek di sisi kanan. Ari berhenti. Mar, ikat pinggang lu kebuka. Damar meraba sabuknya. Oh, iya. Namun saat Ari menunduk mengecek sendiri, matanya menangkap potongan tali besar di tanah, tali untuk merambat tebing. Tali itu diikat pada pohon, tapi ujung lainnya diikat erat ke pinggang Ari tanpa ia sadari. Ari langsung panik. Mar, ini apa? Kenapa pinggang gue diikat? Lu ngapain? Damar hendak menjawab, tapi suaranya pecah. Ari, gue gak mau mati. Ari menatapnya tak percaya. Lu mau ninggalin gue jadi mangsa? Damar menangis, suaranya pecah ketakutan. Gue cuma mau waktu,
Gue cuma mau dia pilih lo dulu, bukan gue. Ari meraung marah. Dasar pengecut. Tanpa ragu, Damar mendorong Ari ke tanah, lalu lari dengan liar menuruni tebing kecil, meninggalkan sahabatnya terikat di tempat terbuka. Ari, maafin gue cuma mau hidup, gue cuma. Suara itu terhenti karena geraman berat terdengar dari belakang Ari. Ari meronta mati-matian, berusaha melepas ikatan. Napasnya terputus-putus. Ayo, ayo lepas, ayo. Ayo. Suara langkah besar mendekat, pelan, tenang, menikmati ketakutannya. Ari berteriak sekali lagi, bukan karena sakit, tapi karena ia menyadari Damar tidak akan pernah kembali. Damar berlari tanpa arah, napas tersengal, pikirannya hanya berulang-ulang berkata, gue nggak mau mati, gue nggak mau mati. Setiap beberapa detik ia menoleh ke belakang, memastikan Ari sudah tertinggal jauh. Hutan berputar-putar, tapi ia tidak peduli. Yang penting menjauh dari makhluk itu. Akhirnya ia berhenti di lereng sempit penuh akar pohon. Ia bersandar ke batang pohon, mencoba mengatur napas, tangan masih gemetar parah. Gue selamat, bisiknya, seolah meyakinkan diri sendiri. Namun tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Der, hahaha. Napas berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dari manapun sebelumnya. Damar mematung, tubuh terkunci karena ketakutan. Ia perlahan menoleh. Di balik kabut tipis, ada siluet besar. Semakin lama semakin jelas. Makhluk itu berdiri diam sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri. Pertama yang terlihat adalah 2 tanduk raksasa, melengkung tajam ke belakang. Lalu bahu, lebar, berotot, tapi tanpa bentuk berlebihan seperti binatang yang terbentuk oleh kerja, bukan mitos. Kemudian kabut menyingkap wajahnya. Kepala banteng. Tapi bukan banteng biasa, matanya tidak merah, tidak glowing, justru hitam kosong, seperti tidak ada jiwa, hanya naluri. Kulitnya gelap, bulu kasar hanya di beberapa bagian. Dari mulutnya keluar napas berat yang mengembun di udara dingin. Makhluk itu tidak mengaum, tidak berlari, tidak menyerang. Ia hanya menurunkan wajahnya sedikit, seolah memastikan Damar menatapnya, memastikan rasa takutnya terasa sempurna. Jangan, suara Damar pecah. Makhluk itu memberi 1 langkah maju. Bukan lari. Bukan melompat. 1 langkah besar, tenang, pasti, seperti pembunuh yang tahu mangsanya tidak bisa lari. Damar menjerit panik dan berlari sekuat tenaga, tapi tidak sejauh tadi. Kini ia terlalu lemah, terlalu takut. Langkahnya kacau. Di belakang, makhluk itu mengikuti, bukan mengejar. Membiarkan jarak tetap dekat. Membiarkan ketakutan menggerogoti korban sedikit demi sedikit. Saat Damar menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan akal. Makhluk itu tersenyum. Bukan senyum manusia. Bukan senyum senang. Senyum predator yang menikmati rasa takut. Damar menjerit lagi, kali ini seperti orang gila. Ia baru sadar. Makhluk itu bukan cuma pembunuh. Makhluk itu menikmati berburu. Ari berhasil melepas ikatannya pada detik terakhir dan langsung berlari tanpa arah. Ia tidak tahu Damar di mana, tidak peduli lagi. Ia hanya ingin bertahan hidup.
Hutan sangat gelap meski bukan tengah malam. Kabut menutup cahaya seperti tirai abu-abu. Nafasnya sakit, dada serasa terbakar. Ari kembali ke arah tenda dengan memori otot, berharap Damar atau yang lain masih ada. Tapi saat ia sampai, tenda sudah tidak ada. Hanya kain sobek berserakan di tanah. Baskara, Bagas, Damar, siapapun, jawab. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, kain tenda yang tersobek terangkat oleh angin, atau bukan angin, seperti ada sesuatu yang berjalan melewatinya. Ari langsung mundur. Dari balik pepohonan, suara ranting patah terdengar keras. Kerak. Langkah berat mendekat cepat. Ari menjerit dan mulai berlari lagi. Ia melihat cahaya lampu senter, samar, bergerak terburu-buru. Itu kamu? Tapi saat ia mendekat, ia menemukan bukan manusia, hanya lampu yang dipasang di atas batang kayu, seolah seseorang sengaja meletakkannya. Ari tersadar, makhluk itu mengerti cara memancing manusia. Tanpa berpikir ia kembali berlari, kakinya terpeleset berkali-kali. Hutan seperti berputar-putar, jalur tidak lagi masuk akal. Teriakan mendadak terdengar di kejauhan, suara Damar. Ari! Tolong! Ari berhenti sejenak, tubuhnya gemetar. Itu suara Damar, tapi bunyinya tepat seperti waktu Bagas dipanggil. Bukan dia, Ari berbisik pada dirinya sendiri. Itu bukan dia. Suara itu berubah, lebih berat, lebih dalam, suara makhluk yang berusaha meniru suara manusia. Ari mengerang frustrasi dan takut. Kenapa kamu mainin kami? Apa mau kamu? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah besar mendekat lagi, pelan tapi pasti. Ari memanjat pohon tinggi dengan tangan gemetar, berharap bisa sembunyi. Untuk pertama kalinya langkah itu berhenti, tepat di bawah pohon. Lalu dari bawah terdengar suara pelan, seperti manusia tertawa, tapi patah dan salah, seolah makhluk itu tidak mengerti cara melakukannya. Tawanya semakin jelas, semakin puas. Ari menggigit bibir untuk menahan tangis. Ia sadar satu hal mengerikan. Makhluk itu tidak ingin membunuh cepat. Ia ingin mereka takut selama mungkin. Dan malam masih panjang. Ari bertahan di atas pohon sampai langit mulai memucat. Bukan benar-benar pagi, hanya sedikit lebih terang. Hutan tetap gelap, seperti cahaya enggan turun ke tanah. Saat ia yakin makhluk itu sudah pergi, ia turun perlahan. Kakinya lemas, tubuhnya dingin, tapi ia terus memaksa diri bergerak. Apapun yang terjadi, gue nggak boleh mati di sini, gumamnya. Ia mengikuti aliran sungai kecil, satu-satunya logika yang tersisa. Tapi setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya serasa berhenti. Di pinggir sungai, ada tenda tua yang bukan milik mereka. Kusam, warnanya pudar, setengah tenggelam oleh tanah dan lumut. Seperti sudah berada di situ bertahun-tahun. Ini, kamp pendaki lama, suara Ari bergetar. Ia membuka tenda perlahan. Di dalam ada buku harian, lembab dan sebagian rusak, tetapi masih bisa dibaca. Halaman pertamanya berbunyi, hari ketiga, hutan terlalu sepi. Warga desa bilang jangan masuk jalur ini. Tapi kami butuh kayu. Kami nggak percaya mitos.
Ari menelan ludah. Lanjut membaca. Hari kelima, kami dengar suara berat. Cahaya senter menemukan bayangan besar. Mandor bilang itu hanya banteng besar. Tapi banteng tidak berdiri setinggi pohon. Ari gemetar. Ia membuka halaman berikutnya. Hari ke-6, dia tidak menyerang. Dia mengikuti. Dia ingin kami takut dulu. Ari menjatuhkan buku itu. Tangannya gemetaran begitu parah. Di sudut tenda lama itu, ia menemukan sesuatu yang lebih buruk, kamera DSLR dengan baterai bengkak. Ia nyalakan, layar masih hidup, meski rusak. Ari membuka galeri. Foto pertama, 4 orang tersenyum di depan tenda. Foto kedua, mereka menebang pohon kecil. Foto ketiga, 2 tanduk besar di balik pohon, buram, tapi jelas ukurannya. Foto keempat, lebih dekat. Foto kelima, lebih dekat lagi. Foto keenam, kamera terjatuh ke tanah, dan setengah bingkai memperlihatkan bayangan besar dengan bahu dan tanduk, tepat di belakang salah satu pendaki. Ari terisak. Ini udah terjadi sebelumnya, berkali-kali. Saat ia hendak menutup kamera, ada foto terakhir. Bukan foto hutan. Bukan foto pendaki. Foto itu gelap, tapi apabila diperbesar sedikit, terlihat bagian bawah wajah makhluk seperti sedang menunduk ke arah kamera. Dan di bagian bawah foto ada tulisan tertangkap dari kamera jatuh. Dia nggak suka kalau kita lari. Dia suka kalau kita takut. Ari terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Angin mati. Hutan kembali sunyi. Lalu suara langkah itu muncul lagi. Pelan, santai, puas. Seolah makhluk itu tahu Ari baru menemukan kebenarannya. Ari berlari mengikuti sungai, tubuhnya sudah tidak punya tenaga tapi rasa takut memaksanya bergerak. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari sampai akhirnya bertemu seseorang di balik kabut. Damar. Damar tergeletak di tanah, kakinya penuh darah dan luka panjang seperti tercabik sesuatu. Nafasnya terputus-putus. Ari hampir berbalik pergi, tapi suara lirih Damar menahannya. Ari, tunggu, jangan pergi. Ari mendekat perlahan, matanya merah penuh amarah. Kamu ikat gue buat mati, Mar. Damar menangis. Gue tahu, gue salah, gue takut, gue cuma mau hidup. Ari ingin pergi, tapi melihat luka Damar membuatnya berhenti. Lukanya dalam, terlalu dalam untuk berjalan. Gue nggak bisa jalan lagi, kata Damar dengan suara kecil. Dia udah ngelukain gue, tapi nggak bunuh. Dia sengaja ninggalin gue. Ari mengerti maksudnya. Makhluk itu membiarkan Damar hidup untuk memperlambat Ari, untuk membuat Ari harus memilih. Damar menggenggam baju Ari dengan putus asa, wajahnya penuh air mata. Tolong, jangan tinggalin gue, jangan biarin gue mati sendirian. Ari menggertakkan gigi. Kalau gue bawa lo, kita berdua mati. Damar memegang tangan Ari lebih kuat. Kalau lo tinggalin gue, lo tetap akan diikutin, sampai lo nggak sanggup lari lagi. Ari menutup mata, ia tahu itu benar. Makhluk itu tidak akan berhenti. Ari menarik napas berat, lalu berkata lirih, jadi kita cuma punya 2 pilihan. Damar menelan ludah, putus asa. Iya,
salah satu dari kita harus jadi umpan. Ari mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Gue nggak mau milih ini. Damar meraih kapak kecil yang tersisa dan menekannya ke dada Ari. Ambil. Kalau lo nggak mau bunuh gue yang bunuh lo. Gue nggak mau mati sendirian. Ari memeluk kepala, berteriak tanpa suara. Kenapa kita masuk hutan ini? Napas berat terdengar dari balik pepohonan. Makhluk itu sudah sangat dekat. Damar memegang bahu Ari sekali lagi. Kalau lo mau selamat, lo harus lari. Dan lo tahu apa yang harus lo lakuin sebelum lari. Suaranya pecah, bukan karena takut mati, tapi karena sadar ia akan mati dengan sengaja dipilih. Ari menatap matanya. Dua manusia yang sama-sama ingin hidup dalam dunia yang tidak memberi tempat untuk keduanya sekaligus. Lalu, mereka mencari keputusan paling gelap dari hidup mereka. Dan makhluk itu menunggu dalam kabut, menikmati perpecahan terakhir yang ia rencanakan sejak awal. Ari tidak ingat jelas bagaimana keputusan itu terjadi. Yang ia ingat hanya suara Damar yang menangis, bukan karena sakit, tapi karena menerima nasibnya. Setelah itu Ari berlari. Tidak menoleh. Tidak berhenti. Ia bahkan tidak tahu apakah makhluk itu benar-benar muncul saat Damar berhenti berteriak, atau sudah menunggu di dekatnya sejak awal. Ari terus lari mengikuti sungai sampai kabut menipis. Sinar pagi akhirnya muncul, samar, seperti hadiah kecil untuk orang yang belum mati. Air sungai berubah menjadi aliran deras. Suara alam kembali terdengar sedikit. Angin berhembus, untuk pertama kalinya dalam entah berapa jam. Dan tiba-tiba, ia melihat papan kayu tua bertuliskan, Pos Jaga 1 Desa Suryatapa. Ari mengerang lega, hampir jatuh berlutut. Ia berjalan setengah terseret, tubuhnya lemah, wajah basah oleh air mata, keringat, dan lumpur. Di pos jaga, ada dua orang warga desa. Mereka terkejut melihatnya. Mas, duduk dulu. Kamu kenapa? Mana teman-temanmu? Salah satu bertanya. Ari tidak menjawab. Suaranya hilang. Mereka memberi selimut, air minum, makanan, apapun yang bisa membuatnya kembali tenang. Tapi Ari hanya menatap kosong ke lantai. Setelah beberapa menit, salah satu warga bertanya lagi pelan, di gunung ada apa? Ari akhirnya bicara, pelan, tanpa ekspresi. Gak ada apa-apa. Kita cuma tersesat. Yang lain jatuh jurang. Warga saling pandang, tapi tidak mendesak. Seorang petugas SAR datang untuk memeriksa Ari. Kami akan bentuk tim pencarian. Kamu ingat titik terakhir kalian? Ari menatapnya, tapi bukan melihatnya. Pandangannya kosong. Jangan naik ke sana, suaranya parau. Jangan ke Sela Angkara. Petugas bertanya lagi, kenapa? Ari tersenyum tipis, senyum yang rasanya seperti menangis. Gunung itu gak suka orang asing. Dia tidak mau cerita lebih banyak. Karena ia tahu tidak ada yang akan percaya. Dan ia terlalu takut untuk mengingat. Ia hanya ingin pulang. Petugas mengantar Ari ke mobil ambulans kecil di dekat pos. Ari duduk di kursi belakang, selimut menutupi tubuhnya. Baru saat mobil bergerak, ia melihat ponselnya di atas pangkuan,
ponsel yang ia pikir hilang di hutan. Seseorang pasti meletakkannya di sana. Tangan gemetar, ia membuka galeri. Foto terakhir direkam otomatis, entah kapan. Dalam foto itu, Aris sedang berlari menuruni sungai. Dan di belakangnya, hanya beberapa meter, tampak makhluk berkepala banteng berdiri diam, menatap kameranya. Bukan sedang mengejar. Hanya berdiri. Seolah mengatakan, "Kau boleh keluar, tapi aku tahu kau selamat. Dan aku tahu kau takut." Ari menjatuhkan ponsel dan menangis tanpa suara. Tirai ambulans menutup, mobil pergi, meninggalkan gunung di belakang. Di puncak gunung Selangkara, kabut bergerak perlahan. Seperti makhluk itu sedang menunggu orang berikutnya datang. Dan legenda tetap hidup. Selesai, tapi tidak pernah benar-benar berakhir.